Halo semua, selamat datang di Atin dan Buku. Nah, di episode kali ini aku mau membahas sebuah buku perjalanan wisata gitu. Judulnya adalah aku mau membahas sebuah buku panduan wisata yang berjudul ini. Kelihatan ya? Kisah Berdesir dari Pesisir Laut. Buku ini diterbitkan sama penerbit Gramedia Pustaka Utama, terus ditulis sama tim bukunya Tempo gitu. Terus ini tuh bukunya berjumlah sekitar 147 halaman. Kemudian tahun terbitnya adalah tahun 2017. Buku ini membahas tentang kisah-kisah dari masyarakat yang tinggal di sekitar pantai yang ada di Indonesia. Di buku itu diceritakan ada 9 pantai yang diulas, 9 wilayah gitu, yaitu di wilayah Kepulauan Koi, Maluku Utara, terus di Flores, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Malang, Jawa Timur, Biak, Papua, Banyuwangi, Jawa Timur, Morowali, Sulawesi Tengah, Alor, NTT, dan yang terakhir adalah Majene, Sulawesi Barat. Di buku itu diceritakan bagaimana masyarakat yang ada di sekitar pantai, di sekitar wilayah tersebut menjaga kekayaan alamnya. Nah, buku ini menyajikan kisah masyarakat yang ada di pesisir-pesisir pantai yang udah tadi aku sebutin itu untuk menjaga kekayaan alamnya. Jadi karena bagi masyarakat yang ada di pesisir pantai tersebut, pantai adalah harta kekayaan yang harus dijaga oleh mereka karena itu adalah sumber penghidupan bagi mereka. Nah, misalnya di Malang, Jawa Timur, itu diceritakan kalau ketika memasuki sebuah pantai itu akan dicatat, pengunjung yang datang itu akan dicatat barang-barang yang dibawa termasuk jumlah plastik yang dibawa untuk dipastikan lagi di akhir ketika pengunjung tersebut keluar dari pantai apakah jumlah plastik yang dibawa itu sesuai atau tidak. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jumlah plastik yang ada di lautan di wilayah sekitar Malang, Jawa Timur itu. Lain lagi dengan di yang Kepulauan Koi, Maluku Tenggara, itu masyarakat di sana menggunakan sistem sasi atau yang disebut dengan giliran dengan menetapkan batas wilayah mana yang diperbolehkan untuk mengambil hasil lautnya. Misalnya untuk tahun ini diperbolehkan di wilayah sebelah timur, lalu tahun berikutnya itu yang diperbolehkan adalah di sebelah barat dan lain sebagainya seperti itu. Buku ini menyajikan panorama wisata yang menarik banget, terutama buat kalian-kalian yang sangat suka pantai. Itu disajikan foto-foto pantai yang bagus-bagus banget di seluruh Indonesia. Kan biasanya kita taunya di Indonesia itu yang bagus-bagus adalah pantai yang ada di Lombok, di Bali, dan yang wilayah-wilayah yang terkenal itu. Nah, di buku ini disajikan wisata-wisata pantai yang itu berada di wilayah Indonesia yang jarang dikunjungi. Oh iya, selain disajikan 9 wilayah pantai yang bagus untuk dikunjungi, itu pembaca juga disajikan dengan beberapa tempat wisata yang selain pantai, kayak misalnya ada gua, ada air terjun, terus ada pulau-pulau kecil, dan lain sebagainya itu. Iya, jadi buku ini adalah buku perjalanan wisata, buku panduan perjalanan wisata. Jadi diceritakan dengan mendetail bagaimana si fotografer dan si penulisnya itu mencapai wilayah tersebut. Terus ada juga diselipkan beberapa tips dan trik untuk mencapai wilayah tersebut, dan ada sebuah rubrik khusus di tiap wilayah yang dikunjungi itu. Ada sebuah rubrik khusus yang berisi tentang panduan transportasi maupun akomodasi yang diperlukan untuk mencapai wilayah tersebut. Jadi buku ini cocok banget dibaca buat orang-orang yang memang berkeinginan untuk berkunjung ke wilayah tersebut. Ada juga rekomendasi tempat tinggal dan tempat makan selama menginap di wilayah tersebut. Oh iya, selain itu, buku ini tuh juga dilengkapi sama foto-foto yang menarik banget, keren-keren fotonya. Soalnya kan yang kesana kan adalah fotografernya dari tim buku Tempo sendiri. Jadi memang khusus
ada foto-fotonya yang menarik gitu, dan juga ada beberapa barcode yang nanti bisa di-scan untuk kita lihat video dari daerah wisata tersebut. Jadi selain foto ada juga video-video, tapi ada beberapa video dari barcode itu yang memang tidak bisa ditampilkan, entah memang dari sananya di private atau bagaimana, tapi memang tidak bisa ditampilkan. Terus kan judulnya tadi kisah berdesir dari pesisir laut. Nah, itu kan kita ketika membaca judulnya udah berekspektasi bakal membaca kisah-kisah menarik di seputar pesisir laut ya. Tapi sedikit kecewa sih sebenarnya ketika membacanya. Jadi aku kan berekspektasi akan membaca kisah-kisah masyarakat di sekitar pantai di wilayah ke-9 wilayah itu. Tapi ketika membacanya, kisah-kisah itu ternyata kurang diulik secara dalam gitu. Jadi hanya kisah-kisah permukaan aja dan cuma dibahas 1-2 paragraf gitu. Dan yang lainnya itu kebanyakan mengisahkan tentang perjalanannya si fotografer dan si penulis bukunya ini, bagaimana mencapai wilayah tersebut, terus bagaimana kondisi alam di wilayah tersebut, terus dan bagaimana mereka menempuhnya, apa yang mereka butuhkan, terus mereka menginap di mana, mereka makan apa, lalu bagaimana mereka kembali dari wilayah tersebut. Jadi kisah-kisahnya tuh kurang diangkat secara dalam gitu. Jadi kalau buat yang berekspektasi untuk mendapatkan kisah itu ya, iya dapat kisah-kisahnya, tapi hanya kisah di permukaan aja, kurang mendalam seperti itu. Jadi memang ini ya bukunya adalah buku panduan wisata gitu. Nah, sekian dulu sedikit review dari aku. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di Atin dan Buku selanjutnya. Dadah!